Salam Planter Indonesia. Ada sebuah request dari sahabat-sahabat The Brondol. Coba Pak Pendi, bagaimana sih kelapa sawit itu melakukan penyerapan unsur hara supaya kita seorang petani itu paham benar, supaya pemupukan yang kita lakukan itu efektif. Nah, sebenarnya kalau dijelaskan akan menjadi beberapa SKS ya dalam kuliah, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba bahwa ketika sahabat The Brondol kita punya punya urea. Kita cerita urea dulu nih. Urea, kemudian ada KCl, kemudian ada TSP atau RP atau SP36. Ini juga ada ZA. Kalau magnesiumnya mungkin kita ada dolomit atau kiserit. Nah, bahwa tanaman kelapa sawit kita itu nggak menyerap dalam bentuk kayak gini tuh, tidak dalam bentuk kayak gini. Kita akan contohkan, misalnya urea CONH2 2 kali, kemudian ZA misalnya ada NH4 2SO4. Nah, kemudian KCl adalah kalium klorida. Kalau misalnya TSP pokoknya agak panjang sekali, mungkin nggak hafal rumusnya, panjang sekali. Ataupun dolomit misalnya kalsium, magnesium, karbonat. Kalau kiserit maka dia rumus kimianya adalah MgSO4. Nah, di mana bahwa ketika kelapa sawit melakukan akan melakukan penyerapan unsur hara, maka bahwa urea ini ataupun ZA ini ataupun KCl ini atau dolomit ini ataupun magnesium ini, maka dia wajib bereaksi dulu dengan air. Sekali lagi harus bereaksi dengan air. Ketika dia bereaksi dengan air, maka CONH2 2 kali ini harus menghasilkan, pertama mungkin nanti akan menjadi amonium, kemudian ataupun menjadi nitrat. Nah, jadi yang diserap adalah dalam bentuk nitrat ini. Harus dalam bentuk ini. Sehingga kalau dalam bahasa kasarnya bahwa urea kemudian KCl apalagi kiserit dalam bentuk garam ini relatif akan cepat terserap, akan lebih terserap. Karena apa? Reaksi cepat, karena garam ketemu air akan cepat, akan kelarutan akan cepat dibandingkan misalnya kayak TSP, RP atau SP36 yang ini terbuat dari batuan. Walaupun misalnya SP36 atau TSP ini sudah mengalami pengasaman di pabrik, akan tetapi ya tetap akan lama. Begitu juga dengan dolomit sama rock fosfat, ini adalah bentuknya berupa batuan, maka dia butuh waktu yang lama. Sehingga rock fosfat sama dolomit ini karena dia bentuknya dari batuan, maka yang harus dilakukan oleh kita adalah bagaimana membuat rock fosfat dan dolomit itu harus lembut, harus ada standar nasional Indonesia yang lembut sekali. Nah, balik ke sini dalam bentuk ini. Begitu juga dengan KCl. KCl ini harus menjadi kalium plus atau klormin. Begitu juga dengan kalsium magnesium karbonat ini. Maka dia harus menjadi Ca2+ atau Mg2+. Begitu juga dengan kiserit harus ada Mg2+-nya. Nah, jadi kelapa sawit itu akan ataupun tanaman lainnya itu akan nyerap dalam bentuk ion-ion ini. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa pemupukan yang lebih bagus adalah dibor batangnya pakai ini, ya salah kaprah. Karena sekali lagi kita nggak akan mungkin, ibaratnya kalau kita melakukan injeksi ke dalam batang kemudian ngasih pupuk yang asli kayak gini, maka kita itu kayak seperti lagi infus tapi infusnya isinya mie ayam atau gulai gitu. Kan nggak mungkin itu. Sehingga harus dalam bentuk ion seperti ini. Nah, ketika ada ion seperti ini, sahabat The Brondol semuanya, maka di dalam tanah sendiri kita akan belajar dasar-dasar ilmu tanah, bahwa di sini ada namanya liat atau koloid. Di dalam tanah itu ada liat atau koloid. Kemudian di sini adalah larutan tanah. Nah, di mana bahwa ketika dia larut ya di sini, dia akan larut di sini di larutan tanah. Nah, nanti di sini akan terjadi pertukaran yang stabil, di mana koloid ketika akar-akar berada pada daerah perakaran akar berada pada di tanah, maka ini akan membantu akan terjadi penyerapan unsur hara. Jadi yang diserap, kalau misalnya diserap bersama air ya di sini. Misalnya nitrat
ini biasanya akan masuk ke dalam apa ya, diserap oleh tanaman kelapa sawit bersama dengan air tanah, di mana bahwa kelapa sawit juga butuh air dalam jumlah cukup banyak. Ketika dia ada nitrat, ya maka dia akan masuk bersama dengan air yang diserapnya. Begitu juga dengan kalium lah, di mana bahwa dalam penyerapan unsur hara itu, sahabat The Brondol, ada 3. Yang pertama adalah difusi, kedua adalah osmosis, yang ketiga adalah intersepsi akar. Nah, ini ada tiga masuk, bisa masuk melalui saling bersentuhan, atau terjadi perbedaan tekanan, atau masuk bersama dengan air yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit itu bisa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana efektif Pak Pendi? Maka gini, kalau kita kembali lagi ke sini, sahabat The Brondol, mungkin kalau yang lihat konten ini mesti akan bertanya, oh itu teoritis. Sebenarnya inilah konsep dasar dalam penyerapan unsur hara, supaya kita tahu dasar untuk mupuk itu bagaimana sih gitu. Lah, ketika ini koloid lain, lah ini kalau di dalam koloid lihat, lah di sisi lain ada kadang-kadang ada pasir. Pasir ini tidak bermuatan. Ini koloid ini bermuatan. Ini kita akan balik lagi ini ke sini. Ini koloid atau liat ya, koloid liat. Kemudian ini ada larutan tanah. Nah, di mana bahwa koloid liat ini kadang-kadang di lahan kita ada namanya pasir. Koloid liat ini adalah bermuatan negatif. Ini. Lah, kalau dia bermuatan negatif, maka dia itu akan mencengkram K, kemudian ada Mg, ada Ca dan sebagainya. Ini akan ada di sini. Akan diserap. Lah, koloid liat semakin tanahnya liat semakin baik, maka ketika dilakukan pemupukan ini, maka ini tidak akan mungkin tercuci. Tidak mungkin banyak terbuang. Artinya bahwa ketika kita mupuk, misalnya kita mupuk dolomit ke kisrit 2 kilo, berapa kemampuan tanah kita untuk menyimpan magnesium yang ada untuk di dalam tanah liat ini. Sehingga ketika tanah kita itu miskin, misalnya tanahnya berpasir, lah beda lagi dengan pasir ini. Pasir, maka dia tidak memiliki muatan apapun ini, Sehingga ketika dia ketika dilakukan pemupukan, ya maka dia nggak akan megang. Tidak seperti ini, tidak seperti magnesium, kalium dan sebagainya, itu tidak. Sehingga kalau pasir ini, ketika kita lahannya berpasir, dilakukan pemupukan, ya tidak akan bereaksinya akan rendah. Kenapa? Karena dia tidak memegang. Misalnya daerahnya berpasir, kemudian kita memupuk NPK sampai 3 kilo, 4 kilo, ya percuma. Kenapa? Karena kemampuan tanah kita rendah, tidak mampu memegang unsur hara itu, tidak mampu. Beda dengan liat, ketika di tanah liat dipupuk NPK, maka nitrogennya akan menjadi nitrat, kemudian fosfornya menjadi H2PO4 min atau HPO42 min. Nah, ini akan gampang terserap fosfatnya. Tapi kalau dia basiran seperti ini tidak. Sehingga ketika sahabat-sahabat The Brondol punya lahannya berpasir, maka bagaimana pasir ini mampu menyimpan unsur hara yang diberikan dari pemupukan kita ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahan organik. Ini bahan organik. Kenapa bahan organik ini penting, Mbak Ben? Karena bahwa selain untuk memperbaiki struktur akar, di sini ada KTK organik, di mana bahwa dia mampu menjerap unsur hara. Artinya bahwa pupuk yang kita berikan dalam bentuk yang seperti ini tidak hanya akan loose, hilang begitu saja. Ya ketika misalnya kita mupuk, ada banyak orang bertanya, Pak Pendi, di lahan berpasir itu baiknya urea atau zeta? Ya nggak ada masalah, mau urea sama zeta tetap akan hilang. Kenapa? Karena pasir tidak memiliki muatan negatif yang mampu mengikat. Tidak mampu mengikat ini, tidak mampu. Nah, ini tidak mampu, sehingga ya hilang saja. Lah, kalau misalnya dicampur bahan organik, maka sedikit banyak nitrat ini akan terpegang. Nah, jadi penjelasan yang selanjutnya adalah gini. Ketika kita melakukan pemupukan, maka sebenarnya kita harus melihat kemampuan lahan kita. Studi kasus, ada seorang petani, Pak Pendi, saya sudah mupuk sesuai dengan rekomendasi yang di tabel, tapi kenapa tanaman saya itu tidak mampu hijau sempurna seperti tetangganya? Kenapa ya? Karena balik lagi, ketika dia lahannya berpasir, sebanyak apapun unsur hara yang diberikan melalui pemupukan, ya percuma saja, akan hilang begitu saja. Karena dia sekali lagi tidak mampu mengikat ini, tidak mampu mengikat ini. Maka wajib harus diberikan pertambahan, yaitu adalah bahan organik yang jumlahnya cukup banyak, yang nanti akan menutupi kelemahan pasir yang tidak memiliki muatan itu.
Sehingga ketika dikasih bahan organik yang hasilnya akan sangat baik sekali supaya terjadi pertumbuhan yang baik. Lah, yang terakhir ingin saya sampaikan berkaitan dengan pemupukan ini. Di dalam sistem pemupukan kita mungkin akan dikenal namanya sistem ditebar ataupun dibenam. Maka sahabat Brondol semuanya sebenarnya dibenam atau tidak dibenam ataupun ditebar, nah menurut saya sangat tergantung lahannya. Kalau lahannya dia datar ya ditebar nggak apa-apa, karena akar kelapa sawit adalah serabut menyebar. Dibandingkan yang dia miring, yang tanpa tirasan wajib dibenam, karena akan mungkin tercuci dalam bentuk cucian tanahnya ataupun cucian unsur hara ini bukan mudah tercuci ini, tercuci oleh air yang ada. Sehingga ingin Pendi sampaikan, ketika kita melakukan pemupukan kelapa sawit, maka penting kita memahami bahwa unsur hara itu bisa diserap dalam bentuk ion, bukan dalam bentuk asli pupuk itu sendiri. Mohon maaf jika menggunakan bahasa ilmu tanah yang banyak-banyak, karena ini adalah merupakan hal yang fundamental yang bagi para petani-petani yang ingin belajar pemupukan yang relatif efektif dan efisien. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia.